Apa kata Umar? Kalaulah nanti di hari kiamat dipanggil semua orang dan dimasukkan ke dalam surga kecuali satu, ya, kecuali satu yang tak masuk, la khasyitu anna anna dzalikal wahid. Aku takut akulah yang satu itu. Pernah tak kita terpikir, jemaah Allah muliakan, kalau semua orang masuk surga, pernah tak kita terpikir bahwa kitalah salah satu yang tak layak masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabi ahlul fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh jamaah salat zuhur yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah kesehatan, keberkahan umur, dan insyaallah berkah segala aktivitasnya insyaallah. Keluarganya Allah jaga, semua hartanya pun Allah berkahi. Salam untuk Nabi kita Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan banyak kita berselawat, mudah-mudahan kita kelak layak dapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah muliakan, siang hari ini kita membaca kitab Laqaidul Mukhtarah. Bahasan kita hari ini tentang perbandingan rasa takut Nabi, para sahabat, kemudian para orang-orang soleh. Hadirin Allah muliakan, jadi rasa takut ini adalah rasa yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana kadar takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat dosa atau ketika diuji Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang punya rasa takut itu tentu masih ada keimanan dalam diri mereka. Kenapa ada orang buat dosa? Bisa jadi karena dia sudah tidak takut lagi kepada Allah. Bagaimana takutnya para nabi, bagaimana takutnya para sahabat, bagaimana takutnya para orang-orang soleh. Ini akan kita bahas siang hari ini, hadirin yang Allah muliakan. Khauful anbiya. Takut pertama adalah takutnya para nabi. Bagaimana riwayat takutnya para nabi itu? Di antaranya ruwiya anna Adam alaihissalam. Ini takutnya Nabi Adam. Nabi Adam itu takutnya sama Allah bagaimana? Bagaimana khaufnya Nabi Adam kepada Allah? Lamma uhbita ilal ardi maka sasadatu mi'ati sanatin la yarfa'u ra'sahu ila samai hayaan min Allah. Diriwayatkan bahwa takutnya Nabi Adam itu kepada Allah tatkala Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga, jamaah zuhur, apa yang terjadi? Wa maka salasu mi'atin, lebih kurang 300 tahun, ya, 300 tahun Nabi Adam itu la yarfa'u ra'sahu ila sama, tak berani mengangkat kepala ke langit karena merasa bersalah itu kepada Allah. Semenjak dikeluarkan dia dari surga, tak berani dia mengangkat kepala menghadap ke langit itu, ya, selama 300 tahun karena rasa takutnya kepada Allah, malu dia kepada Allah sebab buat salah. Ini Nabi nih. Rasa-rasanya kita kalau mengikuti ini berat, tak sanggup gitu. Ya, itu Nabi Adam alaihis assalam. Lalu bagaimana dengan Nabi Yusuf? Kana min du'ai Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Di antara doa Nabi Yusuf itu yang ada dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 101. Apa doa Nabi Yusuf? Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, walhiqni bis-shalihin, kumpulkan aku selalu bersama orang-orang soleh. Itu doa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu takut mati dalam keadaan kafir, takut mati dalam keadaan banyak dosa. Maka dia doa, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan Islam dan selalu kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Maka hadirnya Allah muliakan, ada ungkapan ulama, sebuah maqalah. Qad taksubul akhlaqul hasanah bimusahabati ahlil khair fa inna tab'a lisun
yasrukul khairu wasyarr. Apa artinya? Terkadang ya akhlak yang baik itu dicapai dengan sering ngumpul sama orang soleh. Saya ulangi, terkadang akhlak yang baik itu ya bisa dapat dicapai itu karena sering ngumpul sama orang soleh. Kenapa? Fa inna tab'a lisun. Karena tabiat itu seperti pencuri. Tabiat itu seperti pencuri, yashrukul khairu wasyarr. Artinya, kalau kita berkawan sama orang baik, maka sebisa mungkin kita akan bisa jadi orang baik. Kalau kita berkawan sama orang yang buruk perangainya, kita pun bisa kecipratan buruk. Maka tabiat itu seperti pencuri. Dia bisa mencuri kebaikan akhlak seseorang, dia bisa mencuri keburukan akhlak seseorang. Maka sekali lagi, fa inna tawalisun. Ya, tabiat itu seperti pencuri dia. Maka kalau kita sering berkawan sama orang baik, mudah-mudahan yang dicuri adalah kebaikan. Nah, seperti kita hari ini, kita berkumpul. Ya, saya belum soleh. Saya hadir kemari, saya ngumpul sama bapak yang soleh. Amin. Ya Rabbal. Nah, besok kalau bapak masuk surga, tolong ingat saya. Ya Allah, Ustaz Syahroni sering ngisi di Masjid Baitur Rahim. Bang Rio Kepri, ya Allah masukkan dia ke surga juga, ya Allah. Tidak ada yang ngaminin. Coba saya balik. Andai saya besok kau masukkan ke surga Firdaus, ya Allah. Jamaah Bang Rio Kepri Syariah tuh masukkan ke semua ke surga Firdaus, ya Allah. Nah, tidak pala diminta. Jadi Ustadz itu memang spesialis tukang doa dia. Tapi Allah muliakan, salah satu cara supaya doa cepat dikabulkan Allah itu doakan sering orang lain tanpa sepengetahuan dirinya. Nah, kalau ingin bini dua, berarti wah, langsung nyambung dia. Nah, kalau ingin punya bini, doakan orang punya bini. Kalau ingin kaya, doakan orang kaya. Kalau ingin jadi presiden, oh, Ustaz ini merambat-lambat kemana-mana nampaknya. Nah, jadi hadirin Allah muliakan, itu takutnya para nabi. Nabi Adam tak berani angkat kepala 300 tahun. Nabi Yusuf selalu berdoa kepada Allah supaya wafat dalam keadaan Islam, dikumpulkan selalu sama orang-orang soleh. Nah, maka hadirin Allah muliakan, kalau ada majelis-majelis, hadirlah. Kumpul sejenak saja. Mudah-mudahan kita besok sekali lagi saling tolong-tolongan di akhirat. Nah, tapi rasa-rasanya Ustadz, kalau seperti Nabi Adam tadi berat kita. Turun kita sejenak, bagaimana takutnya para sahabat. Nah, saya ambil riwayat dalam kitab ini, takutnya Umar bin Khattab. Ya. Karena Umar ini sahabat di antara sahabat yang asyaddu, yang sangat takut kepada Allah luar biasa. Apa di antaranya? Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu, adalah Umar itu pernah berkata begini. Lau nada munadin yaumal qiyamah la yadkhulun nasu kulluhumul jannah illa rajulan wahidan la khasyitu anna akuna ana dzalikal wahid. Apa kata Umar? Kalaulah nanti di hari kiamat dipanggil semua orang dan dimasukkan ke dalam surga kecuali satu, ya, kecuali satu yang tak masuk, la khasyitu anna akuna anna dzalikal wahid. Aku takut akulah yang satu itu. Pernah tak kita terpikir, jemaah Allah muliakan, kalau semua orang masuk surga, pernah tak kita terpikir bahwa kitalah salah satu yang tak layak masuk itu? Atau kita semua berpikir kita masuk? Jadi takutnya Umar itu seperti itu. Kemudian apalagi kata beliau, wa inna nada jikalau ada lagi seruan, la yadkhulun nasu kulluhum nar. Semua manusia masuk ke dalam neraka illa rajulan wahidan, kecuali satu, la rajautu an akuna dzalikal wahid. Aku berharap akulah yang satu itu. Masya Allah. Itu diantara apa namanya ungkapan-ungkapan rasa takut Umar kepada Allah. Kemudian hadirin Allah muliakan, Umar itu juga adalah orang yang paling banyak takutnya kepada Allah. Satu ketika kalau kita menjumpai Umar itu disebutkan di sini, yurafi wajhi khattani aswadani mislus syaraki minal baka. Jadi kalau kita ketemu Umar itu disebutkan di sini, di wajah Umar itu ada dua garis hitam. Ya, ada dua garis hitam. Kenapa? Apa garis hitam itu? Bekas daripada tangisan. Jadi mungkin kalau orang nangis itu kan gini ya, Bu, ya. Jadi mungkin ada garis
karena dia sering menangis itu karena memikirkan dosanya, takut kepada Allah seperti itu. Wa kana yamurru bil ayati fi wirdihi fatakhnuquhu al-ibrah. Jadi biasa Umar itu kalau baca ayat menetes air matanya, nangis terseduh-seduh. Faya baka hatta yu'ad yahsabunahu maridun. Maka Umar itu menangis sampai orang datang mengunjungi dia. Sangka orang sakit. Kan kalau orang-orang sakit, kenapa nih nangis-nangis saja terus ini? Sakit mungkin Umar nih. Disangka orang dia sakit. Rupanya memikirkan bagaimana urusan dia kelak di hadapan Allah. Seperti itulah. Sahabat Nabi luar biasa, sahabat pun luar biasa. Sampai Umar dia hadirin Allah muliakan. Kan disebutkan innal asyrata minas sahabatil mubasysyirina bil jannah. Di antara 10 sahabat yang masuk surga itu dapat kabar gembira siapa? Umar bin Khattab. Tapi tahu enggak jamaah Allah muliakan? Kanu ala ghayati minal khauf. Jadi 10 yang sahabat ini adalah mereka sudah sampai kepada puncaknya rasa takut kepada Allah. Wa kana sayyiduna Umar. Umar itu adalah orang yang paling sangat takut khaufan. Ya, wakila lahu. Jadi pernah dia ditanya begini. Umar, kenapa kau ini takut betul? Yang menyampaikan 10 orang sahabat itu masuk surga kan Nabi Muhammad. Nabi itu kan tak mungkin bohong. Kenapa kau masih takut juga? Yang menyampaikan itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Melainkan semua yang disampaikan adalah wahyu dari Allah. Kenapa kau takut juga? Apa kata Umar? Ini, inna nakhafu an takuna al-bisyaratu mutawaqqifatan 'ala surut. Aku takut berita itu, ya, berita gembira itu ada syaratnya. Mau lihat. Kalau kita udah dikasih tahu umpamanya jamaah yang hadir siang hari ini besok semuanya masuk surga Firdaus. Kira-kira kita santai atau masih terus beramal? Oh, beramal terus. Oh, itu jawaban amin aja lah ya, insyaallah. Umar ini sudah dijamin masuk surga, tapi dia tetap beramal karena dia takut. Jangan-jangan nanti ada pula syaratnya. Dan aku tidak pernah merasa aman, barangkali kami melanggar satu syaratnya, tak jadi kami masuk surga. Jadi ada selalu rasa takut, ada selalu harapan bagaimana Umar ini supaya tetap jadi orang soleh. Berat rasanya kita meniru sahabat, takutnya sahabat yang luar biasa. Lalu yang terakhir dan Allah muliakan, khaufus sholihin. Nah, kita bergeser ke orang-orang soleh. Ada sahabat, ada para nabi, para sahabat, orang soleh ini diantaranya para tabi'in. Diantaranya siapa? Diantaranya ada Hasan al-Basri. Bagaimana rasa takut Hasan al-Basri itu? Karena Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala la yarahu ahadun illa zanna annahu qaribu ahadin bi musibatin lima yarahu bi min syiddatil huzni wal khauf. Jadi Hasan al-Basri ini hadirnya Allah muliakan. Ya. Siapapun orang yang jumpa dengan Hasan al-Basri, pasti orang akan mengira dia ini kena musibah. Kenapa? Karena selalu sangat sedih pembawaannya. Selalu sedih, selalu rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Jadi orang kalau jumpa, ini kena musibah mungkin kawan. Mungkin kena musibah kawan. Kenapa orang menyangka demikian? Karena asal jumpa tuh dia tuh menangis, sedih, memikirkan bagaimana besok urusan dia di hadapan Allah. Maka dalam surah Abasa wa Tawalla itu ada Allah muliakan di ujung ayatnya, yauma yafirru al-mar'u min akhi. Pada hari itu orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ayahnya, dari ibunya, dari ayahnya, wa sahibatihi wa banihi. Orang-orang akan lari dari kawan-kawannya, tak ada kawan yang peduli. Ini kita hadir nih sama-sama di masjid. Ini belum tentu besok akan tolong-tolong di akhirat. Kenapa? Pada hari saat pertimbangan amal itu, sampai betul-betul kita tahu posisi kita di mana, kita tak akan bisa peduli sama orang lain. Wa sahibatihi, sahabat, kawan, wa banih, bahkan anak sekalipun. Maka hadir Allah mengatakan, wajarlah ternyata begitulah rasa takut para sahabat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang hari ini biasa meninggalkan sholat, tak ada rasa takutnya. Biasa durhaka sama Allah, tak ada rasa takutnya. Mudah-mudahan hadirin Allah muliakan, kita yang sudah sering hadir bersama di sini, mudah-mudahan bertambah rasa takut kita kepada Allah di tahun 2024 ini, ya, bertambah rasa takut kepada Allah. Kemudian
Mudah-mudahan memperkuat keimanan kita insyaallah. Hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan ini menjadi informasi pada kita pada siang hari ini. Terakhir sebagai penutup, bagaimana takutnya seorang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah khairut tabi'in. Dia dapat gelar khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Tabi'in itu orang yang berjumpa dengan sahabat, itu tabi'in. Kalau sahabat orang yang beriman dan berjumpa dengan Nabi. Uwais Al-Qarni ini disebut khairut tabi'in. Padahal dia hidup pada masa Nabi kan? Tapi dia tak sempat jumpa dengan Nabi karena mengurus emak dia. Inilah dia, maka dapat gelar khairut tabi'in. Apa kata beliau? Jadi satu ketika Uwais Al-Qarni ini yaltaqitu kisara al-khubzi min al-mazabil pada hahu kalbun. Jadi satu ketika Uwais Al-Qarni ini memungut sepotong roti dari tempat sampah. Ya, kemudian datang anjing, digonggongin anjing dia. Kata anjing. Tak bisa pula contohkan. Jadi pas dia mau ngambil roti itu datang anjing, digonggong oleh anjing dia. Kira-kira begitulah bunyinya. Digonggongi anjing, apa kata Uwais Al-Qarni? Qul mimma yanik. Ambillah. Ambillah apa yang dekat. Kalau dekat ambillah. Kalau kamu rasa itu dekat ambil. Jadi anjing itu bicara. Kalau itu dekat ambillah, kata Uwais Al-Qarni. Wa ana aqul mimma yalini, dan aku pun yang kumakan hanya yang dekat dari aku. Tapi lihat ujung kalimat dari Uwais Al-Qarni. Fa inna jujutus sirat fa ana khairu minka. Ya. Kalau apa namanya? Kalau nanti aku bisa lewati sirat, maka akulah yang lebih baik daripada engkau anjing. Kata Uwais Al-Qarni. Tapi wa illa, jika tidak, fa anta khairum minni. Besok kau yang lebih baik daripada aku. Jadi gara-gara sepotong roti saja Allah muliakan, dia saat dia berhadapan dengan anjing itu, ambillah itu dia. Ambillah roti itu. Kau ambil yang dekat, kau ambil yang dekat. Nanti di akhirat, kalau aku yang lebih mudah lewat sirat itu mudah kujalani, kulewati, maka akulah yang lebih baik dari depan Allah. Tapi kalau kau nanti yang jika tidak, maka kau lebih baik daripada aku. Maka hadirin Allah muliakan. Jadi kehati-hatian para sahabat, orang-orang soleh itu dalam rangka menguatkan rasa takut mereka kepada Allah itu luar biasa. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan bahasan ini menambah rasa takut kita kepada Allah, takut kalau tak menjadi orang soleh, takut tak ngumpul sama orang soleh, takut besok kita tak masuk surga, ya, takut tak mendidik anak menjadi orang-orang baik, takut tak mendidik istri menjadi istri yang solehah. Terus timbulkan rasa takut itu kepada Allah agar senantiasa kita ada perbaikan. Biasanya orang kalau sudah ada takutnya maka akan ada perbaikan, ada perubahan. Jadi kalau tak ada rasa takut maka tak akan pernah ada perubahan. Maka mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja jamaah Allah muliakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.